bantuin lu ya. Lu sendiri yang bohong selama ini. Gue kan udah bantuin lu. Gue udah nemuin lu sama istri lu kan. Tapi lu gak bisa nyatuin gua sama istri gua. Lu semua kan terserah lu sama istri lu lah. Mana bisa gue perintah istri lu untuk nyatu sama lu? Ya nggak bisa lah. Ya gua kecewa sama kalian semua. Tugas kita cuma bantuin ngetemuin. Bukan nyuruh kalian untuk balikan, nggak bisa. Suami istri balikan itu nggak bisa kita paksain. Semuanya tergantung dari kalian. Gua gak peduli udah semua itu. Sekarang yang ada di otak gua cuma balas dendam sama kalian. Kita dituduh sama Randy bahwa kita yang menyebabkan istrinya tidak mau sama Randy. Gue jadi bingung malah. Ini orang berpikir nggak pakai logika kan atau gimana? Kita nggak ada bela siapa-siapa, Bro. Lu salah paham. Lu yang selama itu bohong kan? Lu bohong kan selama itu? Lu nggak jujur sama kita. Gue tahu. Lu salah selangkah selama ini. Kalau lu pengen baik sama seseorang, lu harusnya bisa ambil hatinya. Lu harusnya benar-benar mau berubah. Udah, gua udah lakuin itu. Tapi gua gagal. Gua berharap timnya bisa bantuin gua. Tapi mana? Awas kalian. Udah biarin. Gak usah kejar, gak usah kejar. Udah, dia cuma kecewa aja. Karena selama ini apa yang dia inginkan ternyata nggak berhasil. Udah, yuk kita balik lagi. Yuk ke base camp kita balik lagi yuk. Dia pergi begitu saja, dengan seenaknya dia pergi begitu saja dan menghilang dari kita semuanya. Nah, mumpung cuaca masih cerah dan hari masih sore juga, akhirnya kita buru-buru menuju ke Bogor. Ya, kita jemput klien kita yang ada di kantor, ya, kita sama-sama menuju ke Bogor ke tempatnya Pak Kirman. Karena Pak Kirman harusnya Jumat, ya dia pulang ke rumahnya dan kita bisa ketemu sama dia. Tadi cuman ini aja ada klien kita dulu yang enggak. Klien kita dulu. Iya, klien kita dulu yang mungkin kecewa karena dia ngerasa kita nggak bantuin secara maksimal. Padahal kan kita udah nemuin dia. Jadi itu dia yang kerjain ini semua tuh dia? Iya dia, jadi dia yang nampar batu, terus belok dia juga. Wah, gini juga dong caranya dia. Ya tapi nggak apa-apa, udah alhamdulillah semua tim juga udah sehat semuanya. Itu ya sudah, Mbak, kita lanjut lagi ke rumah Pak Kirman ya. Iya. Iya, karena udah sore nih, takut di sana sampai sana malam takutnya. Ya udah. Yuk, Ayo. yuk. Antri masuk. Pak Ardia. Pas sampai rumahnya Pak Kirman, kita ngeliat Pak Kirman di situ lagi di samping rumah. Kita samperin, kita sapa baik-baik, kita panggil baik-baik, tapi ternyata Pak Kirman. Pak Kirman, kemana? Ini Pak Kirman kan? Iya itu benar. Mang, Pak Kirman. sebentar Mang. Mang. Pak Kirman. Mang. Astagfirullahaladzim. Mang. Pak Kirman. Aduh. Pak Kirmannya panik, dia seperti orang lihat setan. Ya tiba-tiba dia kabur, lari sekenceng-kencengnya ke belakang kebun. Bumil, hati-hati. Pak Kirman. Mau kemana Pak? Bapak ini kalau lari lagi saya tangkap loh malahan loh. Saya tangkap, saya serahkan polisi loh ini. Kenapa lari-lari? Saya udah takut. Takut kenapa? Yang mana itu takut nyariin mama. Pak Kirman akhirnya kita ketemukan sama klien kita yang namanya Manda atau Ibu Manda. Begitu ketemu sama Manda. Ini kenapa takut? Dia kan kasihan dia lagi hamil, masa suruh lari-lari? Bapak ini nggak punya hati atau? Pak Kirman kenapa lari? Kasihan ya hamil. Mama katanya ya. Mama di mana, Ma? Kenapa harus lari? Lihat Manda kenapa? Mama teh bingung. Mama teh udah janji sama mama teh. Manda juga menangis di situ, ingat masa lalu dia. Dia pengen ketemu sama ibunya. Dia pengen minta maaf sama ibunya. Dia sekarang lagi hamil. Dia minta tolong sama Pak Kirman untuk dipertemukan sama ibunya. Awalnya Pak Kirman nggak mau ngasih ketemu sama ibunya. Tapi setelah kita kasih tahu bahwa dia sebentar lagi melahirkan, dia pengen ada ibunya di sisinya.
Pak Kirman pun akhirnya luluh hatinya. Karena Neng Manda juga lagi hamil. Iya. Mama senangnya juga, cuma ya gimana ya? Ya tuh, Mama Ma, anterin kita- ke Mama ya. Iya, kita jadi nggak akan bilang dari Mamang deh. Mama kasih tahu kita ya. Iya, ya. Makasih ya, Mang. Di mana tempatnya, Mang? Jauh dari sini? Lumayan, Hah? lumayan. Lumayan. Ya udah kalau itu tunjukin ya. Iya, iya. Ya Mang Kirman tunjukin ya. Jangan lari lagi lo, Mang. Dia bilang Ibu Heni lagi sama istri saya. Di rumah, ya Ibu Heni lagi sama istri saya. Lagi dijaga sama istri saya. Ibu Heni lagi sakit keras. Memang lagi sakit stroke. Akhirnya kita diantar Pak Kirman menuju dan ketemu sama Ibu Heni. Mana, Mang? Aku tempatnya dosa juga. Mama kenapa gini, Mama? Maafin Manda, Ma. Dosa. Manda minta maaf, Ma. Nangis jari-jarinya. Dia berusaha sujud di kaki ibunya di situ. Ibunya pun berlinang air mata. Tapi apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Manda berusaha mohon, Manda berusaha minta di situ, tapi ternyata tidak dimaafkan sama ibunya. Malah diusir, malah disuruh pulang. Jangan, Ma. Bu, tolong kasih kesempatan ibu, Bu. Bagaimanapun juga dia sayang sama ibu. Kaget di situ Manda. Dia berusaha baik-baik kok ternyata diusir, dia kaget, dia shock di situ, akhirnya dia kontraksi di situ. Gak bisa ditahan, dia kesakitan di perutnya. Kita semua panik di situ ya.